Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fatmawati, mahasiswa Fakultas Agama Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 2. Saya akan mewawancarai salah satu tokoh atau pimpinan Badan Otonom Matlaul Anwar untuk memenuhi UAS mata kuliah perilaku organisasi. Dosen pengampu Dr. Randes Hazi Muhammad Zain MM. Baik, saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Ustadz Zainal Mutakin SE. Tempat tanggal lahir Pandeglang 25 Desember 1976. Alamat Kampung Babakan Baru, RT 003 RW 005, Desa Sindanghayu, Kecamatan Seketi, Pandeglang, Banten. Selain menjadi Ketua Pandu Cahaya Islam, beliau juga menjabat sebagai Kepala Sekolah Matlaul Anwar. Tugas beliau di organisasi yaitu sebagai pemimpin yang mampu mengelola elemen-elemen yang ada pada tubuh organisasi. Untuk sesi wawancaranya, simak langsung videonya ya. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ustadz Zainal Mutakin SE selaku Ketua Pandu Cahaya Islam Matlaul Anwar. Di sini saya akan sedikit ngobrol. Apa dan bagaimana tujuan dari organisasi yang Bapak pimpin sekarang? Tujuan dari organisasi Pandu Cahaya Islam Anwar adalah ditujukan untuk membina dan mengembangkan segenap potensi yang ada di kader-kader Mata Anwar untuk bela negara, ya, kita sebagai relawan, atau juga kita rescue yang siap untuk terjun pada siap bencana musibah ketika membutuhkan tenaga-tenaga kita. Jadi sebenarnya tujuan dibentuknya atau adanya organisasi Pandu Cahaya Islam itu sebagai wadah yang bisa membina dan mengembangkan segenap potensi dari kader-kader Mata Anwar. Karena bicaranya Pandu Cahaya Islam Mata Anwar ya. Karena kita yang ini adalah tujuannya itu membina dan mengembangkan. Karena di Mata Anwar itu banyak potensinya. Cuma potensi itu kan kurang termanage dengan baik dan kurang tergali dengan baik, akhirnya potensi banyak yang tenggelam kembali kan gitu. Ini tujuannya hadirnya Pandu Cahaya Islam itu sebenarnya untuk itu, membina dan mengembangkan. Baik, untuk ini selanjutnya itu bagaimana cara atau upaya Bapak untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut? Cara. Jadi yang cara ini ya kita tadi berorganisasi pertama itu ya dibangun dulu memang kesolidan. Jadi dalam organisasi itu harus solid. Kalau bahasa anak mudanya kompak ya. Iya. Harus kompak. Karena kekompakan itu ya harus daya juang yang kuat untuk membangun tujuan organisasi yang akan dicapai. Cara inilah yang pertama itu mau kekompakan harus bagaimana. Pertama memang harus bisa mensinergiskan elemen-elemen atau divisi-divisi organisasi itu agar bersinergis untuk mencapai tujuan bersama tadi dengan misi-misi yang sudah jelas yang ada di ADRT-nya dan tidaknya masing-masing divisi itu punya tanggung jawab, akhirnya bisa bergerak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Cuma cara yang utama, bagaimana cara membangun bisa kompak ini sebenarnya kuncinya ada letaknya di pada itu saling percaya ya, gitu. Caranya pertama harus saling percaya dulu, kita bangun tuh saling percaya. Apa kita saling percaya? Bagaimana caranya pemimpin untuk membangun saling percaya?
bangunlah loyalitas, rasa persaudaraan, rasa memiliki sesama saudara yang ada di lingkungan organisasi. Itu caranya seperti itu. Insya Allah dengan cara-cara ini kita akan bisa melakukan yang berikut. Karena kalau kita bicara sebagus apapun tujuan yang diamanahkan di ADRT organisasi, tanpa ada kesolidan, tanpa adanya kekompakan, itu sulit untuk meraih suatu tujuan itu. Gitu. Terus untuk selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengelola atau memanage para kader atau pengurusnya agar semua bekerja untuk meraih tujuan organisasi? Tadi ya, memanage itu tadi, bagaimana cara mengelola. Yang pertama memang masing-masing dari karakter dan keahlian kan berbeda-beda. Skill yang dimiliki oleh anggota kita atau pengurus yang ada di divisi masing-masing kan berbeda. Maka bagaimana caranya kita bisa memposisikan mereka sesuai dengan kemampuannya atau keahliannya. Itu yang pertama. Jangan sampai kita salah menempatkan. Seperti satu si Fulan ini dia ahlinya sebenarnya di bidang IT, kan gitu. Tapi kita kasih kerjaan atau tahunya bidang lain, seperti di bidang hukum, kan nyambung nggak kira-kira. Jadi yang pertama itu memang untuk memposisikan strategi apa caranya. Pertama, bagaimana cara mengelola. Itu kita tadi harus paham karakter atau orang-orang atau skill ya, orang-orang yang dilibatkan dalam kepengurusan, agar mereka juga bisa kerja sesuai dengan kemampuannya. Hanya kita tanya dulu, itu siapa di mana? Ini, oh saya di sini. Ya udah. Itu bilang gini, ya udah. Kita juga ya, pertimbangan oh yang mungkin dia siap sini itu. Artinya dengan memposisikan teman-teman di kepengurusan itu sebagaimana skill yang dimiliki, kemampuannya yang dimiliki, ya diharapkan bisa kerja optimal. Tapi dalam yang utama itu tadi, dalam jiwa pemimpin itu harus ada dibangun loyalitas dulu terhadap ke semua kepengurusan penganggota. Kalau loyalitas dibangun, ya akan ada loyalitas yang dilahirkan dari anggota kepengurusan lain. Karena pentingnya ya membangun loyalitas itu agar bisa tadi mereka bisa saling memiliki, bisa ada tumbuh rasa cinta, rasa persaudaraan di antara mereka itu ada loyalitas. Kalau pemimpinnya hanya dia pandai berteori tapi dia hanya mementingkan diri sendiri, gini repot, ya kan? Coba aja, pada panglima kita belajar dari Rasulullah ya, dari Rasulullah dalam mengelola ya, mengelola satu organisasi atau ke pengkaderan. Rasulullah SAW itu kan bagaimana lebih mengutamakan saudaranya, sahabat daripada diri sendiri kan. Ketika ada suatu kisah, padahal dia nggak punya tuh rotiannya sepotong kan, ya nggak, pasti nggak ceritanya, kan? Jika kira sahabatnya kelaparan, padahal juga butuh tuh, ya kan, diberikan. Artinya dia tidak hanya mementingkan diri sendiri, bisa saling berbagi. Jadi memang jiwa kepemimpinan itu harus pertama harus ada rasa empati yang dibangun untuk sama-sama bisa saling merasakan, kan gitu ya. Mungkin ini yang jarang kita miliki sebenarnya, tapi mudah-mudahan kalau kita merujuk bagaimana cara manajemen pengelolaan Islam mengajarkan sebagai contoh Rasulullah kepada sahabat yang masuk organisasi, insya Allah kita kalau matuan hari ini organisasi Islam ya kita harus mencoba ke sana. Tapi memang tadi kondisinya memang kita harus bisa beradaptasi pada lingkungan kita di sekarang ini. Itu
Terus selanjutnya, bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan organisasi agar keputusan organisasi bisa berjalan efektif? Keputusan organisasi itu yang organisasi kan kita ada ketua, ada sekretaris, ada divisi-divisi yang lain. Setidaknya kita juga harus ada tempat musyawarah. Jadi dalam organisasi itu yang utama itu suatu keputusan itu harus dibangun di atas berdasarkan musyawarah. Walaupun ketua itu punya kebijakan, jadi hal-hal tertentu kita harus punya tanggung jawab bersama, dimusyawarahkan dulu, kecuali hal darurat. Kita udah diamanahkan dari sebenarnya keputusan ada seperti persoalan yang belum terakomodir di anggaran dasar rumah tangga gitu, baru kita musyawarahkan. Kalau sudah ada kan udah enak sebenarnya, seperti ada bencana alam kan perlu darurat tuh, kan itu sebenarnya perlu keputusan cepat kan itu. Kita kirim aja dulu, delegasikan orang-orang yang memang sudah kadar itu udah siapkan, satgas itu untuk siapkan untuk rescue tadi kan, kirim sama kita. Jadi apapun memang keputusan itu pertama memang dibangun di atas musyawarah, karena kalau organisasi sebenarnya kita patokannya hasil musyawarah yang sudah ada apa. Nah, hasil musyawarah seperti kalau kita organisasi Pandu Cahaya Islam, hasil musyawarah yang musyawarah nasional itu hasilnya salah satunya ADRT, itu yang harus kita pegang. Kecuali ada hal-hal yang belum ada di situ baru kita musyawarahkan, kan gitu ya. Semuanya harus dibangun keputusan itu di atas dasar musyawarah. Itu bicara organisasi. Sebenarnya enak sebenarnya kalau organisasi sudah ada RT-nya ya udah enak tinggal jalan. Karena apa? Ada RT itu berdasarkan hasil musyawarah. Oke, gitu. Terus untuk selanjutnya, bagaimana cara Bapak dalam memperkuat persatuan, kesatuan, dan membangun kebersamaan dan kesolidan organisasi? Pertama itu visi dan misi yang sama. Di ADRT tujuan sudah ada, visi dan misinya sudah ada. Ini harus sama, harus sepakat. Betul ya? Betul ya? Iya. Siapapun itu yang ikut di organisasi harus paham tujuan visi dan misi satu organisasi, di ADRT-nya harus paham. Karena intinya di situ. Mau kemana kita kan begitu? Kayak kita naik bis, ya kan? Supir udah siap, ada kondektur, ada. Tapi kita yang penumpang yang lainnya, anggota penumpang kan harus tahu mau kemana ini mobilnya berjalan, ya kan? Tuh ya, menuju kemana kan gitu. Jangan mau masuk ke jurang kita naik aja, kan gitu. Iya nggak? Jadi tujuan visi dan misi dan harus tahu. Nah, bagaimana membangun tadi kesatuan, kesolidan? Sebenarnya tadi di awal inti dari adanya kesolidan, adanya kesatuan itu pertama adanya saling percaya ya, maupun siapapun rumah tangga aja ya. Kita kalau nggak saling percaya mah nggak bisa itu rumah tangga ya gak? Jadi intinya itu saling percaya di antara. Bagaimana untuk membuat saling percaya? Pertama kita terbuka kalau ada masalah kan gitu ya gak? Jadi untuk setiap organisasi adanya musyawarah apapun itu tadi untuk saling mengungkapkan keinginan ya kan, terbuka kan, harapannya, usulannya kan harus terbuka. Jangan ini mah udah diputuskan pada ngomong di belakang gini udah puas, padahal di situ udah dimusyawarahkan. Nah, ini nggak sportif, dibangunnya nggak kepercayaan kan, itu rusaknya organisasi begitu ya. Jadi sebenarnya bisa terbangun persatuan itu pertama kita bangun saling percaya. Terakhir itu memang sebuah organisasi apapun kalau tanpa dibangun kepercayaan nggak bisa kuat. Kenapa?
satu sama lain saling curiga, ya enggak, nu aja selisih ikutin, dia aja, dan dia kan gitu, ya enggak, akhirnya lupa sama tujuan dan visi dan misinya mau apa, yang ada hanya kepentingan masing-masing, tujuannya beda-beda. Kalau udah organisasi udah kayak gitu, kalau bahasa orang kampung mah, maaf ya, kalau bahasa orang kampung itu gupluknya kayak gupluk TB, itu TB, gumpul, tapi kalau dia ini, oh iya, nggak ada kekuatan kesatuan, tapi nggak gumpul kan, tapi tidak bersatu pada dasarnya, hanya pada deket-deket doang gitu, ya, makanya gitu. Ya, sebenarnya untuk membangun sinergisitas, semacam persatuan dan kesatuan itu harus membuka saling percaya, kejujuran kita sama anggota atau pengurus organisasi, karena kalau tanpa itu sulit kita untuk membangun loyalitas. Namun kuncinya kisah sebenarnya biar menjadi lamun orang hayang dipercaya ku batu kudu percaya lah batu. Iya kadang-kadang egois kita, iya nggak, berorganisasi hayang dipercaya tapi tidak percaya ke batu, sulit kita ngebangun itu. Kuncinya kita harus percaya dulu, terlepas dia mau berkhianat atau mau percaya atau tidak ya, yang penting kita percaya dulu. Tapi hidup ini bagian cermin kan nanti kan gitu. Kalau kita percaya sama dia juga akan percaya nanti. Jadi sederhana sebenarnya. Yang penting kalau di organisasi tujuannya itu paham, visi dan misinya tahu, bagaimana cara berjalan. Tadi, bagaimana kita menyatukan hati ini dengan percaya. Karena kekuatan hati ini, kesukaan hati ini, keputusan hati ini itu akan membuat orang rela berkorban. Di situ ada loyalitas kan, benar ya? Ada pembelaan organisasi, ada pembelaan terhadap sesuatu yang dia pahami, itu yang diperjuangkan. Kan itu. Jadi dengan saling percaya ini, insya Allah terah ini memang fondasi awal ya, fondasi awal untuk setiap organisasi apapun itu, bukan hanya bukan hanya Pancaya Islam saja, siapapun harus bangun terah ini, karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka di Darul Arqam sebelum hijrah ke Madinah. Pertanyaannya, berapa orang sih yang hijrah Nabi ketika di Qadar Darul Arqam ketika hijrah ke Madinah itu akhirnya menggetarkan dunia kan begitu? Itu hanya 75 orang kurang lebih. Oke, tapi kenapa begitu hebatnya orang-orang ini yang di Qadar Nabi? Mestinya kita balik ke sana dalam organisasi. Kadang-kadang gini, nah sekarang itu orientasi berorganisasi sudah berubah, ya. Jadi insya Allah nih kalau di Pancaya Islam kita memang tujuannya udah kita membina dan mengembangkan ini segenap potensi yang ada di Kecamatan Anggar, artinya kita ini bagaimana menggali lah, ayo bareng-bareng lah gitu. Nanti terlepas efek positifnya apa kan itu ya, orientasi kita sebenarnya harus satu sebenarnya. Kalau Islam itu mengajarkan sebagaimana yang pemahaman kita ya, Pak Anwar itu bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya, menjalankan tentang tauhidan kita sebenarnya. Intinya itu, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini untuk ibadah, benar ya? Betul ya? Jadi ketika itu ibadah itu tujuan utama kita dalam hidup, organisasi maupun apa. Organisasi itu hanya sebagai wadah, sarana untuk kita beribadah ke Allah. Maksudnya begitu ya? Iya. Jadi kalau udah tujuan utamanya dia jelas, sehingga orientasi hidupnya juga jelas. Karena gini, orang berorganisasi itu hanya untuk mencari kepentingan dunianya saja. Sama dengan sarana sebenarnya. Jadi yang kenapa organisasi itu banyak yang tadi goyah, banyak yang robah, karena sebenarnya
Rasulullah SAW bersabda nih ya, mengingatkan kita nih di Indonesia manapun nantinya. Beliau bersabda, barang siapa yang orientasi hidupnya hanya untuk dunia, maka Allah akan mencerai beraikannya dan membuatnya akan merasa miskin, tidak akan cukup. Di lanjutan hadis ini beliau menjelaskan lagi, Rasulullah menjelaskan lagi, barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat atau mencari ridha Allah, maka Allah akan mempersatukannya dan akan membuatnya kaya, cukup. Dunia akan mendatanginya dengan tertunduk. Ini artinya apa? Kalau tujuan kita dimanapun, berguna apapun, kalau hanya untuk ibadah ke Allah, insya Allah efek positifnya itu kan ada. Rata-rata di organisasi itu yang udah goyah, ya, orientasinya hanya dunia, hanya mencari uang. Jadi organisasi mau duitan, ya kan? Kamu depan cari selama mau duitan, mau gaji misalnya, kan gitu. Benar ya? Siapa yang menggaji di kepengurusan panitia Islam? Nggak ada. Yang menggaji kita hanya Allah, kan gitu. Allah mah kaya, kan gitu. Ya kan? Orang mengharapkan balasan dari Allah, insya Allah akan ada kepuasan sendiri. Karena di Matu Anwar itu di prinsip yang pertamanya apa? 9 prinsip Matu Anwar. Tahu nggak nih? Mahasiswa Matu Anwar nggak tahu prinsip Matu Anwar? Masya Allah. Nanti sama dosennya bilang, Pak, apa 9 prinsip Matu Anwar? Kita dijelasin. Ya. Jadi prinsip yang pertama itu berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah. Ya. Di prinsip yang ke-9 ya, terakhirnya itu berjuang mencari ridha Allah. Mantap gak tuh prinsipnya? Ya. Jadi lamun orang Matu Anwar, kader-kader Matu Anwar yang tahu prinsipnya, dia akan bagaimana membangun rata itu dengan niatan untuk ibadah, bukan hanya numpang hidup. Jadi kebanyakan begitu, numpang hidup di Indonesia, bagaimana menghidupkan organisasi kan ya. Jadi kalau dia dapat gaji, dapat rezeki dari sana, itu efek positif saja sebenarnya ya, efek positif gitu. Tapi jangan jadi tujuan ya enggak. Tujuan saya mau ingin mendapatkan uang di sana, ini udah lemah organisasi ya. Jadi tujuan kita organisasi itu mestinya pertama tadi untuk merekatkan bagaimana moto sekarang kan, merekatkan ya kehidupan bangsa ini. Jadi sebagai perekat kita ini ya. Dan bagaimana dibangun rasa persaudaraannya begitu. Tadi mungkin terlalu banyak ya tapi mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Oke, apalagi silakan. Terus selanjutnya, apa harapan dan keinginan Bapak yang belum tercapai untuk membawa organisasi menuju yang dicita-citakan? Harapannya sih banyak ya, harapannya banyak sebenarnya. Apalagi ini baru baru metet ini menghasilkan baru beberapa hari. Pancasila itu baru beberapa hari lah gitu di ADRT ini. Harapannya sih kita besar. Harapannya ini pertama, bagaimana kita menjayakan Matu Anwar, bagaimana juga kita menjaga kemerdekaan. Makanya di poin tujuan itu kita ini bagaimana mengembangkan untuk bela negara. Kenapa sih bicara bela negara lalu bela agama kan gitu? Karena negara ini rumah kita ya kan? Jadi harapan-harapan itu kita bagaimana caranya agar kita juga ikut menciptakan ketertiban ya kan? Kenyamanan. Artinya Islam sebagai rahmatan lil alamin ini memang harus kita aplikasikan, bukan hanya teori ya kan dikenal sama orang-orang di media, orang-orang kafir kan, kita orang-orang Islam aktivis Islam mengatakan dicapnya radikal kan itu,
berkecap negatif sama mereka. Maka kita harus merubah warna itu menjadi Islam yang rahmatal ini, alam ini, para aktivisnya yang humanis gitu. Maka kita cenderung gerakan di Pancasila itu cenderung kepada kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan. Karena kita ingin menyentuh pendekatan kita dari hati ke hati. Bagaimana kan sebutnya kalau bahasa filosofi strategi perang ya, jadi filosofinya begini: kemenangan dalam satu pertempuran peperangan itu bukan bagaimana hebatnya kita menghancurkan infrastruktur musuh, bukan, tapi bagaimana caranya kita meraih hati, simpati, dukungan dari pihak musuh ke kita, agar mereka tidak ada lagi perlawanan kepada kita atau permusuhan kepada kita. Ini yang utama. Tapi kalau kita sehebat apapun, kalau mereka masih keras hati menentang itu ya benar. Tapi kemenangan yang utama dalam satu pertempuran itu bagaimana kita menundukkan hati musuh itu agar tunduk kepada kita. Dia bebas tapi tidak tunduk, karena itu yang dibangun. Seperti Rasulullah SAW ketika di Madinah ya, apakah di Madinah itu nggak ada orang kafir? Ada, tapi mereka tunduk pada aturan Islam, ya kan? Ya nggak? Itu tuh nggak dihancurkan oleh Rasulullah. Biara-biara gereja apa dihancurkan? Enggak. Jadi benar ya? Tapi mereka tunduk pada aturan yang dibangun oleh Muhammad Rasulullah SAW. Ya, benar ya tuh? Nah, itu maksudnya. Jadi bagaimana cara kita memenangkan hati tadi dengan jiwa sosial kita. Kalau bahasa Pak Kiai Ketum PB Matanar itu dakwah bilhal. Inilah kita dakwah bilhal ini, bagaimana kita memberi contoh yang baik pada masyarakat ya. Kita mesti yang terdepan nih sebenarnya di bidang sosial dan kemanusiaan. Walaupun memang secara pribadi kami dulu sebelum di Pancasila itu udah bergerak gitu. Nah sekarang kita memang diresmikan atau dilegalkan lah, ada suatu organisasi yang resmi, badan otonomi dari Matu Anwar. Tapi harapannya tadi kehadiran kami ini bisa dirasakan manfaatnya khususnya oleh Keluarga Besar Matu Anwar, umumnya masyarakat luas. Itu harapannya, karena kita sih cita-citanya tadi besar, bagaimana kita ini bisa hadir di seluruh pelosok negeri ini agar manfaatnya bisa dirasakan besar, karena sifatnya nasional ya besar ya. Itu harapannya. Tapi insya Allah ini kan kita harus diawali dengan mimpi yang baik. Ini benar nggak? Kalau orang punya mimpi berarti terbawa cahaya. Ya. Namun tuh gak mimpi ya, sarena berarti gitu. Ya, mungkin itu. Ya, apa lagi? Silakan. Itu Pak, mungkin cepet aja Pak. Oh iya. Makasih nih Pak kita. Iya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya obrolkan dengan Pak Zainal Mutakin SE selaku Ketua Pandu Cahaya Islam Matlaul Anwar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.